saya Meira Rosnania dari 10 TJKT 2. Saya lahir di Purwakarta pada tanggal 22 Maret 2010. Saat ini saya bernomisili di Maracang, Kampung Kerajaan, RT 1 RW 1. Saya memiliki ketertarikan yang besar di bidang teknologi, informasi, dan jaringan komputer, khususnya pada dunia networking. Adapun hobi saya adalah IT support, yang secara tidak langsung juga melatih ketelitian, logika, dan kemampuan problem solving yang sangat dibutuhkan dalam dunia jaringan komputer. Melalui video ini, saya ingin memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan materi-materi konten jaringan komputer yang akan saya buat dan mempelajari secara bertahap. Konten ini saya rancang sebagai media pembelajaran, baik untuk diri saya sendiri maupun untuk teman-teman yang ingin memahami dasar hingga lanjutan jaringan komputer. Yang ke-1 ada network fundamental. Materi pertama yang akan saya bahas adalah network fundamental. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan konsep dasar jaringan komputer, seperti pengertian jaringan, jenis-jenis jaringan, berdasarkan cakupan wilayah perangkat jaringan, serta bagaimana data dapat dikirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Materi ini sangat penting karena menjadi fondasi utama sebelum masuk ke konfigurasi dan praktik jaringan yang lebih kompleks. Selanjutnya adalah IP address dan subnetting. Pada materi ini saya akan membahas pengertian IP address, jenis IP address seperti IPv4 dan IPv6, serta perbedaan IP publik dan IP privat. Kemudian akan dilanjutkan dengan subnetting, yaitu teknik pembagian jaringan agar penggunaan IP address menjadi lebih efisien. Subnetting sering dianggap sulit, namun akan saya jelaskan secara bertahap, logis, dan mudah dipahami. Materi berikutnya adalah pengenalan dan basic Cisco switch. Di sini saya akan membahas fungsi switch dalam jaringan jenis-jenis switch, serta pengenalan antar muka Cisco. Saya juga akan menjelaskan konfigurasi dasar switch Cisco serta pengaturan host name, password, LAN dasar, dan konfigurasi port. Yang keempat ada LAN dan trunking. Setelah memahami switch, saya akan membahas LAN dan trunking. LAN atau Virtual Local Area Network digunakan untuk memisahkan jaringan secara logis meskipun berada pada perangkat yang sama. Trunking akan dibahas sebagai metode untuk menghubungkan beberapa LAN antar switch. Materi ini sangat penting untuk membangun jaringan yang aman, terstruktur, dan efisien. Yang kelima ada menghubungkan antar LAN atau inter-LAN routing. Pada materi ini saya akan menjelaskan cara menghubungkan antar LAN karena secara default LAN tidak dapat saling berkomunikasi. Saya akan membahas konsep inter-LAN routing baik menggunakan router maupun multi-layer switch beserta contoh penerapannya. Yang keenam, remote access. Materi ini selanjutnya adalah remote access. Di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses jaringan atau perangkat dari jarak jauh dengan aman serta konsep dasar yang digunakan dalam remote access. Kemudian saya akan membahas LAN trunking protokol atau VTP. VTP digunakan untuk mengelola LAN secara terpusat agar konfigurasi LAN menjadi lebih mudah dan konsisten di banyak switch. Saya akan menjelaskan mode-mode VTP serta kelebihan dan resikonya. Materi berikutnya adalah port security. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengamankan port switch agar hanya perangkat tertentu yang dapat terhubung ke jaringan. Port security sangat penting untuk mencegah akses tidak sah dan meningkatkan keamanan jaringan. Yang ke-9 adalah Spanning Tree Protocol atau STP. Selanjutnya adalah Spanning Tree Protocol. STP berfungsi untuk mencegah terjadinya lock dalam jaringan switch. Saya akan menjelaskan konsep lock, cara kerja STP, serta pentingnya STP dan menjaga stabilitas jaringan. Materi berikutnya adalah Ether Channel. Ether Channel digunakan untuk menggabungkan beberapa link fisik menjadi
menjadi satu link logis guna meningkatkan bandwidth dan redundansi jaringan. Materi ini akan membantu memahami cara membangun jaringan yang lebih cepat dan andal. Selanjutnya, saya akan membahas static routing. Static routing merupakan metode routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Saya akan menjelaskan kelebihan, kekurangan, serta contoh penerapan static routing dalam jaringan kecil. Setelah itu, saya akan membahas dynamic routing, yaitu metode routing yang dapat menyelesaikan jalur secara otomatis. Dynamic routing sangat penting dalam jaringan berskala menengah hingga besar. Materi selanjutnya adalah EIGRP. Saya akan menjelaskan konsep dasar EIGRP, cara kerja, serta keunggulannya dibandingkan routing protokol lain. Kemudian saya akan membahas OSPF, salah satu routing protokol yang banyak digunakan dalam jaringan besar. Materi ini akan mencakup konsep area host dan cara kerja OSPF secara umum. Materi berikutnya adalah BGP. BGP merupakan routing protokol yang digunakan pada jaringan skala sangat besar, seperti pada jaringan internet. Saya akan menjelaskan konsep dasar BGP agar dapat dipahami secara sederhana. Yang ke-16 ada Access Control List atau ACL. Sebagai penutup materi, saya akan membahas Access Control List atau ACL. ACL digunakan untuk mengatur lintas jaringan berdasarkan aturan tertentu guna meningkatkan keamanan jaringan. Materi ini sangat penting untuk mengontrol siapa saja yang dapat mengakses jaringan. Demikian perkenalan diri dan gambaran materi konten jaringan komputer yang akan saya buat. Harapan saya, konten ini dapat menjadi media pembelajaran yang sangat bermanfaat, menambah wawasan, serta meningkatkan pemahaman di bidang jaringan komputer. Terima kasih atas perhatian teman-teman.